وثوابه ساكبس الخاتم عند الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد بن أزواجه وذريته مشايخ في الدين وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم كل نية صالحة في خيرات الدنيا والخاتم عند الموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلف ونصر حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Al-Futuhatul Madaniyah Syu'abil Imaniyah karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardhana amin. Terakhir kita sudah sampai pada cabang yang ketujuh Wathamin. Sekarang masuk kepada cabang yang ke-8 Al-Hubbu Fillah wal Bughdhu Fillah. Yang ke-8 adalah cinta karena Allah dan benci karenanya, karena Allah. Qala radhiyallahu anhu wa fil hadithi alladhi rawahu al-Imam Ahmad, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, awthaqu ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Paling kuatnya ura, simpul-simpul daripada iman, jamak dari urwatun ura. Awthaqu ural iman, paling kuatnya simpul-simpul keimanan adalah an tuhibba fillah, engkau mencintai karena Allah, wa tubghidha fillah, dan engkau membenci karena Allah. Itu termasuk akan dikatakan man habba fillah wa bughidha fillah faqad istakmal iman. Dalam riwayat yang lain, siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, berarti dia telah menyempurnakan daripada keimanannya. Wa tasi' ta'zimun Nabi SAW wa fihi salatu alaih. Dan yang ke-9 daripada cabang keimanan adalah pengagungan kepada Nabi SAW. Wa fihi, dan termasuk di dalam ta'zim adalah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi ayyi sighatin kanat, dengan bentuk apapun, dengan sighat salawat apapun. Wa afdaluha, paling afdalnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbahu min jalalik wa ainahu min jamalik fa asbaha farihan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi washabihi wasallim tasliman walhamdulillahi ala dzalik. Yang paling utama adalah sighat salawat yang dikatakan itu diantaranya, yang paling diantara jajaran salawat yang afdal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbahu min jalalik
Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang kau penuhi hatinya dengan keagunganmu, wa ainau min jamalik, dan kau penuhi matanya dari keindahanmu, fa asbaha farihan masrura, sehingga beliau menjadi orang yang bahagia dan senang, muayyadan mansura, dan dikuatkan, muayyadan didukung, dikuatkan, mansura ditolong, wa ala alihi washabihi wasallama, wa ala alihi washabihi wasallim taslima, dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau wasallim, dan limpahkanlah salam pula tasliman dengan sebanyak-banyaknya salam, walhamdulillah ala dzalik, atau dengan sungguh-sungguh daripada salam, walhamdulillah ala dzalik, dan segala puji bagi Allah atas itu, wasallim tasliman, berilah salam kepada beliau, limpahkanlah salam kepada beliau tasliman dengan sungguh-sungguh salam. Itu masdar itu untuk taukid. Sallama fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman. Tasliman itu masdar dari sallama. Wasallim tasliman, salamlah dengan sungguh-sungguh salam kepada beliau, limpahkanlah salam dengan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah atas hal itu, dan segala puji bagi Allah atas hal itu. Wattiba'u sunnatih, termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnahnya, yaitu wa fil haditsil hasan, dalam hadis hasan alladzi rawahu al-Hasan bin Sufyan, yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan, dia berkata, la yu'minu, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu taba'an, mengikuti, lima ji'tu bih, terhadap apa yang saya datang dengannya, yang saya bawa, yang dikata beliau Rasulullah SAW. Yang tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang saya datang dengannya, apa yang saya bawa. Itu sunnah beliau SAW. Di antara doa itu kan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukilah, tampakkanlah pada saya yang benar itu benar, dan warzuqna ittiba'ah, rezekikanlah saya untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kepada saya yang batil itu batil. Warzuqna jitinabah, rezekikan kami untuk menjauhinya. Ya. Warzuqna wala taj'al mubhaman alaina, jangan kau jadikan itu semua tersamar bagi kami. Wa natabi'al hawa, sehingga kami nanti kalau itu semua tersamar antara hak dan batil, maka kami mengikuti hawa nafsu. Wa natabi'al hawa waj'al hawana taba'an lima ja'a bi habibuka Muhammadun SAW, dan jadikanlah hawa nafsu kami, ya, mengikuti kepada apa yang dibawa oleh kekasihmu Rasulullah SAW. Waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammadun SAW. Jadikanlah hawa nafsu kami itu mengikuti kepada apa yang dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ beliau Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, beliau mengatakan, mengkisahkan satu cerita tentang bagaimana seorang itu memegang teguh kesunahan atau sunnah Nabi, yakin dengan sunnah Rasulullah SAW. Waqad ibtuliya rajulun bil judam, dan sungguh telah diuji seseorang itu dengan penyakit judam, penyakit lepra atau kusta atau lepra. Waqala al-atibba'u bi ajmaihim, maka berkata para dokter dengan seluruh mereka, seluruh para dokter itu sudah berkata, hina absaruhu, ketika para dokter itu melihat kepada rajul tadi, mali hadzal maradi dawaun, tidak ada bagi penyakit ini obat, tidak ada obat bagi penyakit ini. Fara'ahu rajulun min bani Ufair, ya. Maka melihatlah akan rajul, akan orang yang penyakit kusta tadi, seorang rajul, seorang laki-laki dari bani Ufair, yuqalu Sa'dus Su'ud, yang disebut namanya adalah Sa'dus Su'ud. Wa kana indahu imanun azimun bil hadis, dan ada di sisi Sa'dus Su'ud itu iman yang kuat, yang besar terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya hadza lima la tutabbib nafsak
Ya. Maka berkata saat itu Sa'd Su'ud, wahai ini, orang ini, wahai fulan, lima la tutabbib nafsak, kenapa kamu tidak mendokterkan, mengobati dirimu sendiri? Faqala lahu rajul, maka berkatalah kepada Sa'd As-Su'ud tadi, seorang laki-laki yang kena majzum tadi, yang terkena kusta, dia berkata, innal atibba'a qalu, para dokter itu mereka telah berkata kepada saya, laisa li hadhil illati dawaun, tidak ada bagi penyakit ini obat. Qala kadzabatil atibba, maka berkatalah Sa'd Su'ud, telah dusta para dokter itu. Kenapa? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asdaq minhum, sedangkan Rasulullah SAW lebih jujur, lebih benar dari para dokter itu. Faqad qala fil habbatis sauda, dan sungguh Rasulullah SAW telah berkata tentang habbatus sauda, jintan hitam itu, innaha shifaa'un likulli da', sesungguhnya habbatus sauda, jintan hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Wa hadha da'ul ladzi nazala bika min jumlati dzalik, dan penyakit ini yang nazala bika, yang telah turun pada dirimu, telah menimpamu, itu min jumlati dzalik, termasuk kelompok atau kumpulan dari itu, dari penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasul tadi. Likulida, bagi setiap penyakit, obat bagi setiap penyakit. Ya, saking kuatnya Sa'd Su'ud itu akan yakinnya dengan hadis Rasul. Bohong dokter itu. Oh, Rasul bilang jintan itu untuk obat dari segala penyakit, masa ini dikatakan nggak ada obatnya? Dalam riwayat yang lain, ilasam, kecuali penyakit kematian. Nah, itu sudah memang tidak ada obatnya. Dan selama penyakit apapun, menurut hadis tadi, bahwa jintan itu tuh dawa, ya, syifa'un likulli da', penyembuh dari segala penyakit. Maka teguh, kuatnya Sa'd Su'ud ini memegang sabda Rasulullah SAW sampai dikatakan bohong para dokter itu. Oh, mereka mengatakan apa? Katanya tidak ada obatnya, itu bohong. Yang lebih benar adalah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? Habbatus sauda itu syifa min kulli da', jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Ya. Qala aliyun, qala alayya bil habbatis sauda wal asal. Maka ketika itu dikatakan, hendaknya kau datangkan untuk saya habbatus sauda dan asal, madu. Ya. Karena madu juga dikatakan fi syifa'ul linnas dalam Quran. Pada madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Fa khallata hadza bihadza, maka mencampur si rajul tadi ini dengan ini, jadi madu dengan jintan hitam tadi. Wa tala bihima badanah kullahu wa ra'sahu wa wajhah, maka dia tolak, menoleti, mengusap. Ya, tolayat, kalau tolak ke dinding, tolayat itu ngecat kalau dinding. Tola sufun berarti ngecat perahu. Ya. Tola ini dilumuri, dia melumuri dirinya bihima dengan dua obat itu, yaitu madu dan jintan hitam itu. Badanahu, dia lumuri badannya, kulahu semuanya, waroksahu dan kepalanya, wajahu dan wajahnya, ila rijlaihi, sampai kepada dua kakinya. Wa tarakau sa'atan, kemudian dia biarkan beberapa saat. Tsumma innahu ghasala dzalika anhu, kemudian dia cuci itu semua dari dirinya. Setelah berapa saat dia mandi, dia cuci semua bekas daripada jintan hitam itu dan madu tadi. Ya. Hah? Ya, ghasala dzalika anhu. Ya, dia mencuci semua itu minhu anhu dari dirinya. Fansalakha, daripada rajul tadi. Fansalakha min jildih wa nabata lahu jildun akhar, maka apa? Ngelungsungi kulitnya itu, terkelupas. Ya. Insalakha, ya, terkelupaslah daripada kulitnya dan tumbuh kulit yang baru. Yang tadi kulit yang terkena lepra tadi, kulit yang terkena kusta itu subhanallah terkelupas. Muncul kulit yang baru, jildun akhar, kulit yang lain. Wa ada ila makana alaih, maka kembali si rajul tadi yang majdzum tadi kepada apa-apa yang karena yang dia berada atasnya, atas ma tadi. Fata'ajjab
al-atibba, maka heranlah para dokter tadi. Wan nasu, dan manusia-manusia, orang-orang yang mengenal dia heran. Min quwwati imani man huwa min ahlil hadis, daripada kekuatan orang yang dia termasuk ahli hadis, bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap hadisnya Rasulullah SAW. Maka huwa yastamil abad sauda bi kulli da yusibu, sampai dia si Sa'd ini memakai habatus sauda dalam setiap penyakit yang menimpa dia, hatta idza ramadan ainau iktala bihi, sampai ketika sakit mata pun ramadan ainuhu, sakit matanya, iktahala bihi, dia bercelak dengan habatus sauda tadi. Fayabra, dia bercelak dengan habatus sauda, dengan jintan hitam, maka sembuh min saatin, daripada saat itu juga. Karena kuatnya keyakinan para ulama tadi, Sa'dus Su'ud tadi terutama yang memberikan resep ini, kuatnya dia karena dia ahli hadis, dia menerima hadis itu dari Rasul dan dia yakin kebenaran hadis itu dari Rasulullah SAW. Ya, tapi jangan coba-coba kalau mamang, harus yakin. Wa hubbu ahlil baiti, dan cinta kepada ahlul bait, termasuk cinta kepada, masih sambungan daripada yang ke-9 tadi ya, ta'zim kepada Nabi. Termasuk pengagungan Nabi SAW adalah sholawat kepada beliau SAW. Kemudian ittiba sunnatih, ittiba sunnatih, mengikuti sunnah beliau SAW. Dan wa hubbu ahlil bait, dan mencintai keluarga beliau SAW. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah ya Muhammad, la as'alukum, saya tidak memohon, saya tidak meminta kepada kalian, alaihi, atasnya, ajran, atas pengajaran saya ini, saya tidak meminta upah, illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada kerabat, ini kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbul ansar, dan cinta kepada orang-orang Ansor, para sahabat Ansor di Madinah yang menolong Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah SAW bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada para sahabat-sahabat Ansor, dan tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, benci kepada sahabat-sahabat Ansor. Wa alam anna kullu man nasara dinallah fi zaman kana fa huwa minal ansari wa dakhil fi hadzal hadits. Ketahuilah bahwasanya kullaman, setiap orang yang nasara dinallah, orang yang menolong agama Allah, fi ayyi zamanin, di waktu kapan saja, karena yang dia berada, ya, man itu berada siapa man tadi, bahwa minal ansor, maka dia termasuk, man tadi itu termasuk ansor, penolong agama Allah secara umum. Wa dakhilu fi hadzal hadits, dan dia termasuk, ya, dakhilun, masuk di dalam hadis ini, ya, masuk di dalam hadis ini. Jadi ansor secara khusus memang adalah sahabat-sahabat Ansor, tapi secara umum semua orang yang menolong agama Allah SWT. Cinta kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Wal adi asyar, wal asyir, cabang iman yang ke-10, ta'zimus sya'air, mengagungkan lambang-lambang daripada agama, syiar-syiar agama Allah, lambang-lambang keagungan Islam. Ay alamatu dinillah, asyair yakni ay alamati dinillah. Yang dimaksud syair adalah tanda-tanda agamanya Allah, karena syair jamak dari syairah, ya, atau syiarun, syair, syiar. Syiar itu perlambang. Jadi syiar itu maksudnya perlambang. Syiar Islam berarti ya perlambang yang melambangkan keagungan Islam. Quran, Ka'bah, masjid, mushaf, itu semua perlambang dari keagungan Islam, itu namanya syiar. Ay alamati dinillah, ini tanda-tanda agamanya Allah. Wa minhu at-tabahi fil umuri diniyah wa tazinul mushaf wal masajid, dan termasuk diantaranya, diantara syiar ta'zimus syair ini adalah tabahi,
berbangga dengan perkara-perkara agama. Bukan bangga ria ya. Artinya bangga dengan Islam, dengan perkara agama, bangga dengan dia memegang teguh Al-Quran, bangga dia dengan mengaji, bangga dia dengan bukan mau ngaji malu, mau baca Quran malu. Justru dia berbangga dengan al-umur ad-diniyah, berbangga dengan perkara-perkara keagamaan, bukan malah beragama malah malu. Ya, tentu settingan daripada musuh-musuh Allah. Jadi disettinglah orang yang berpegang teguh betul-betul dianggapnya ekstremis lah, macam-macam, supaya tidak lain tujuannya kan ke arah sana, supaya orang nanti itu malu berislam, malu dia menunjukkan syiar Islamnya, malu dia ta'lim, malu macam-macam. Tapi kebalikannya malah maksiat, malah tak malu kan ini kebalik, malah naudzubillah bangga dengan kemaksiatannya. Waliyadzubillah. Tazyinul mushaf wal masajid, menghias mushaf dan masjid. Ini memang khilaf ya. Sebagian memakruhkan. Bahkan kalau sampai berlebihan itu israf, itu bisa sampai haram. Kalau menghiasnya terlalu berlebihan, terlalu boros. Dan maksudnya menghias di sini dalam arti supaya tidak terkesan mushaf atau masjid itu kumuh lah. Artinya masa rumah sekitarnya itu bagus, masjidnya reok ya. Reot ya. Masjidnya seyek, masjidnya reot. Ya kan tidak pantas. Ya intinya sewajarnya, dalam arti bukan berarti di sini kan disebutkan tazyinul masajid, bukan terus pemborosan, tidak. Karena kita lihat itu sebagian masjid itu boros, terlalu megah. Ya, tapi ya percuma juga, kosong isinya, tidak ada. Lebih bagus uang itu dia manfaatkan untuk memakmurkan masjid. Seperti Ramadan saya sering bilang kemarin, ya kan tadarus, datangkan guru. Atau taklim Ramadan, datangkan orang buat seperti apa, etikaf. Ya, bekasi fasilitas orang di situ etikaf, supaya nyaman etikaf di situ, menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi yang etikaf 10 hari terakhir. Itu baru, bukan sekedar jor-joran bangunan, belum mohon maaf. Kita kadang lihat kan masjid sebagian begitu, belum apa-apa, masih bagus. Ugar lagi, dibongkar semua, total dibongkar lagi. Apa ini? Ya, itu tadi ganti takmir, ganti bangunan. Ya gimana? Ya bukan berarti masjid itu harus kumuh, tidak ya, sewajarnya lah. Artinya ya pokok kokoh, pokok bagus, nyaman untuk, yang penting kan nyaman untuk ibadah, tidak terlalu kumuh, tidak terkesan masa rumahnya, ya tergantung dilihat ya. Kalau di perumahan mewah masa rumahnya mentereng, masjidnya kayak gitu kan tidak pantas. Jadi lihat lingkungannya. Tapi lingkungan umum ya sederhana, sekiranya tidak lebih bagus, tidak lebih jelek dari rumah-rumah yang ada itu. Ya sewajarnya lah, bukan berarti berlebihan. So hukumnya kalau bisa sampai tabdzir itu bisa. Ya tabdzir itu bukan dalam hal masalah masjid, tapi masalah apa saja itu pemborosan. Dan pemborosan itu hukumnya juga haram, tabdzir itu. Lebih baik dia gunakan kasih makan orang yang tidak mampu, itu lebih bagus. Makanya kotak itu lebih bagus disediakan kotak khusus untuk sosial atau untuk kegiatan masjid, dikasih entah kasih nama atau gimana, supaya orang tahu ini untuk kegiatan sosial, bukan hanya sekedar untuk masjid saja. Yang masjid ada supaya orang bisa bedakan. Jadi orang niatnya itu yang bangunan, kalau bangunan alangkah bagusnya langsung ke panitia. Jadi kan, ini saya niat, jadi tersampaikan gitu. Ini saya niat untuk bangunan. Jangan diam-diaman saja nggak masukkan untuk bangunan, orang nggak tahu. Ya, dimasukkan kota amal, dibuat macam-macam. Ya, lebih bagus ya. Jadi intinya harus mushaf juga gitu. Jangan kelihatan mushaf itu kumel. Ya paling tidak bagus lah. Ya, tapi ya jangan bagus-bagus saja. Tidak dibaca, terlalu bagus karena tidak pernah dibuka. Itu diantara. Jadi semua itu tadi termasuk tanda cinta kepada Rasul, ta'zim kepada Rasul. Jadi cabang ke-9 dari keimanan adalah ta'zim kepada Nabi SAW. Tanda ta'zim kepada Nabi tadi itu salawat ya kan kepada beliau SAW, ittiba sunnatih, mengikuti sunnah beliau SAW. Kemudian ittiba mencintai ahlul bait beliau SAW, mencintai sahabat-sahabat beliau termasuk sahabat Ansar dan semua orang-orang yang menolong agama Allah.
karena itu termasuk ansor dalam makna umum yang menolong agama Allah SWT. Wal hadi asyar, wal hadi asyar ke-11 al-ikhlas, yaitu ikhlas. Di antara cabang iman yang ke-11, adalah ikhlas. Wa wan niyatu, itu menjaga niat hanya karena Allah. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina," dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mukhlisin, liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina, dengan secara ikhlas, murni. Wal ibadah amalun wa tarkun. Wa kun fi kulli halin dzatiyatun hamidah ma Allah Ta'ala yardahullah ma'ak. Dikatakan hendaknya wal ibadah, pengertian ibadah ini adalah amalun wa tarkun. Amal dan mengerjakan sesuatu, ini amal, atau tarkun, meninggalkan sesuatu, itu ibadah. Asal seperti yang sudah kita jelaskan kemarin pada cabang iman sebelumnya, yaitu maksudnya meninggalkan karena Allah. Ya, seperti ketika menjelaskan takwa, ya, pada mukadimah cabang keimanan ini, tarik itu kalau tarikun lillah, ya meninggalkan sesuatu karena Allah dapat pahala. Tapi meninggalkan maksiat, ya kan, sudah pernah kita jelaskan kemarin, meninggalkan maksiat tapi bukan karena Allah. Ya, mabuk, kok berhenti mabuk, tidak punya duit, ya, itu berarti bukan karena Allah. Ya, 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 karena itu nggak teler lagi, kok nggak teler lagi, ya lagi bokeh, lagi nggak punya duit. Nah, ini bukan karena Allah. Maka meninggalkannya jelas tidak dapat pahala. Makanya dikatakan ibadah itu amalun wa tarkun, melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu ibadah. Wa kun fi kulli halin, dan jadilah engkau di setiap kondisi itu ada dzatiyatan hamidah. Jadilah engkau satu zat, memiliki sesuatu yang terpuji. Ma Allah, bersama bersama Allah Ta'ala. Yardahullah, yang Allah ridhoi akan hal tadi, akan zatiyah tadi, ya. Jati diri yang terpuji, kepribadian yang terpuji, zatiyah hamidah, ma Allah, bersama Allah Ta'ala yang Allah ridhoi, ya. Yardahullahu ma'aka, ya. Maka Allah meridhoi bersamamu, yang Allah ridhoi bersama dirimu, ya. Hendaknya ada di setiap kondisi kita, keadaan kita baik senang, susah, apapun, kita memiliki hal dzatiyah hamidah, memiliki kepribadian yang terpuji bersama Allah, ya. Yang Allah ridhoi kepribadian tersebut dalam berbagai kondisi, dalam kondisi apapun, ya. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan merasa kita ini selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga kita memperbagus diri kita bukan untuk manusia, bukan untuk orang atau makhluk, tetapi karena Allah SWT. Wa fihi tarkur riya wan nifaq, dan termasuk fihi, di dalamnya, ya, di dalam masalah ikhlas ini adalah meninggalkan riya dan nifaq, meninggalkan penyakit riya, pamrih, atau penyakit munafik. Ini yang maksud ini munafik amal atau munafik akidah bisa juga. Karena kalau munafik akidah itu akan dijelaskan di situ. Ar-riya'u talabu tana'il khalqi. Riya itu adalah mencari pujian makhluk. Ya, padahal Allah sendiri sudah bilang, wa kafa billahi alima, cukuplah Allah itu yang mengetahui. Kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang memelihara. Ya, maka untuk apa kita mencari daripada ridhonya makhluk? Karena semua itu tidak bermanfaat kecuali apa yang ada dari sisi Allah, pemberian. Makhluk ingin memberi, sekalipun kita sudah jelaskan kemarin, satu dunia itu ingin mencelakai kita pun, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Semua ingin memberi manfaat pada kita, Allah tidak berkehendak juga tidak terjadi.
Maka yang harus kita cari ridhonya dan kita takuti murkanya adalah Allah SWT. Riya talabut tana'il khalq. Riya itu mencari pujian daripada makhluk. Wan nifaqu ikhfa'ul kufri wa idharul Islam. Munafik itu, ini yang beliau maksud di sini adalah munafik akidah. Munafik akidah itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ya. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ini munafik akidah. Kalau ini betul-betul munafik, ini munafik asli sejati. Karena umpama dia pura-pura masuk Islam, umpama untuk menarik orang, ya kan banyak gitu. Kadang sudah dinikahi pura-pura syahadat, terus itu sudah dapat anak, dia suruh ikut agamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini munafik kan? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Itu contoh yang gampang. Ya, tapi kalau kita itu munafik, kebanyakan orang muslim ini munafik amal. Kita insya Allah, ya mudah-mudahan Allah jaga iman itu. Tapi artinya kita kan tidak mungkin menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Bukan itu makna munafik pada kaum muslimin. Tapi itu munafik akidah. Tapi kaum muslimin itu kebanyakan munafik amal. Yaitu tadi, kita amal kadang pamrih, itu munafik amal. Kita dusta kadang ngomongnya sering dusta, kadang janji kita luput dan sebagainya. Itu munafik amal. Ya. Kalau itu yang disebutkan di sini menyembunyikan kekafiran, ikhfaul kufri wa idharul Islam, menampakkan keislaman, itu munafik akidah. Itu yang disebut innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di jurang neraka yang paling bawah. Tapi meskipun demikian, ya kita tidak merasa aman daripada munafik akidah. Juga munafik amal lebih-lebih lagi kita sering terjerumus pada munafik amal. Dan kita tidak boleh merasa aman daripada munafik akidah atau dicabutnya keimanan. Seorang yang merasa aman dicabutnya keimanan, ya, dia akan dicabut keimanannya, naudzubillah, ketika dia sudah merasa aman. Saya tenang saja, saya sudah begini, iman saya kuat, macam-macam. Ya, naudzubillah min dzalik. Fa idza azna 'alaika syakhsun, maka apabila menyanjung atasmu siapa syakhsun, seseorang fi wajhika, di hadapanmu, fakul, maka ucapkanlah, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah untuk saya apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidhni bima yaqulun, dan jangan kau siksa saya dengan apa yang mereka ucapkan, ya Allah. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, sebenarnya kalau yang kita pernah dapat itu, Allahumma habli fauqa ma yadhunnun. Di situ kan Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Riwayat yang lain, Allahumma habli fauqa ma yadhunnun. Ya Allah, berikan kepada saya fauqa ma yadhunnun, di atas yang mereka sangka. Di atas yang mereka duga, yang mereka sangka. Jadi ketika ada orang menyanjung kita di hadapan kita, ketika ada syaksun, ya, menyanjungmu, asna alaika fi wajhik, di hadapanmu, maka doalah kau. Ini di hati saja cukup. Doalah di hati, Allahumma habli fauqa ma yadhunnun. Sebab orang memuji kita itu berarti kan dia husnudzon kepada kita, sehingga dia memuji kita. Dia sedang berbaik sangka kepada kita. Maka doanya Allahumma habli fauqa ma yadhunnun. Ya Allah, beri saya lebih dari yang mereka sangka. Beri saya lebih dari yang mereka duga, yang mereka sangka. Allahumma habli fauqa ma yadhunnun. Waghfirli ma la ya'lamun. Atau di situ Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka katakan. Atau habli fauqa ma yadhunnun. Allahumma habli fauqa ma yadhunnun. Beri saya di atas apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni untukku apa yang mereka tidak ketahui daripada dosaku. So seandainya artinya seandainya mereka tahu dosa kita, mungkin jangankan mereka muji kita, mungkin memberi salam saja tidak. Seandainya dosa kita ini tampak semua. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah ya Allah apa yang mereka tidak ketahui daripada dosa-dosaku. Wala tu'akhidhni bima yaqulun. Jangan kau siksa aku karena apa yang mereka ucapkan. Maksudnya jangan sampai ucapan itu membuat kita riya, bangga diri dan sebagainya, sehingga naudzubillah terjerumus sehingga pada murka Allah. Sehingga jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan, karena apa yang mereka ucapkan. Wala tu'akhidhni bima yaqulun. Jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Wasani asyar at-taubah. Ya.
Kemudian yang ke-12 adalah taubat. Cabang iman ke-12 adalah taubat. Kita sampai situ lah. Sampai yang ke-11 dulu. Wallahu a'lam bishawab. Melanjut ke